salam hormat dan juga ucapan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan juga Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu calon peserta family gathering pada bulan Juni nanti ke Pulau Jawa. Baik, langsung saja saya mulai untuk menjelaskan rencana daripada perjalanan Bapak Ibu. Ya tentunya Bapak Ibu sudah tahu travel yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam acara ini adalah Satria Wisata Tour dan Transport Lampung, yang dimana kami bergerak di bidang perjalanan wisata tidak hanya domestik tetapi juga internasional, yang bisa sampai ke luar negeri ya. Mudah-mudahan nanti setelah ke Padang kita bisa ke Singapura, Malaysia, ke Thailand dan sebagainya. Ya, dengan biaya yang tidak mahal, ya spesial untuk PGRI. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai dari rundown acara, yang dimana kita akan beri tema perjalanan ini adalah family gathering guru staf dan juga karyawan SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Yaitu dengan tujuan, ini lumayan banyak banget nih kota yang dikunjungi ya, salah satu Magetan, Karanganyar Solo, Jogja, Dieng dan juga Baturaden, Banyumas ya. Selama kurang lebih 6 hari dengan fasilitas penginapan baik hotel dan juga villa 3 malam. Baik, ini untuk itinerary ataupun rundown acara di hari pertama, yaitu hari ke-1 kita akan berangkat di hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, yaitu dari Bandar Lampung startnya menuju Magetan, Jawa Timur ya, di hari pertama. Kemudian Bapak Ibu akan bersiap berkumpul di jam 9 pagi ya, di titik lokasi yang kita sepakati nanti, di mana karena ini menggunakan bus besar kemungkinan tidak bisa sampai sini ya kalau bus besar ya. Nah, nanti kita tentukan di mana untuk meeting pointnya di jam 9 pagi ya. Selanjutnya kita akan menuju Pelabuhan Bakauni ya. Seperti biasa kita akan menyeberang dulu dengan kapal feri, dan tentunya hari pertama ini kita bermalam di perjalanan ya. Kemudian masuki hari kedua di hari Senin tanggal 20 bulan Juni. Nah, kita pagi hari sudah ada di Magetan ya. Kemudian untuk menuju Karanganyar Solo dan juga Yogyakarta ya. Jadi dini hari kita akan transit di Magetan ya, baik di rest area, masjid ataupun rumah makan yang akan kami kondisikan untuk sarapan, sholat dan lain sebagainya ya, mandi, sehingga kita sudah bersiap untuk bisa melakukan acara wisata yang pertama, yaitu menuju Telaga Sarangan ya. Jadi apa Telaga Sarangan, bagaimana, seperti apa, nanti Bapak Ibu silakan searching sendiri sehingga bisa tahu pasti apa yang kita kunjungi di sana ya. Kemudian setelah dari Telaga Sarangan, Bapak Ibu akan kami bawa menuju ke sentra kerajinan kulit Magetan. Nah, ini kebetulan diperkenalkan sama Pak Kepala pagi ya. Ini saya juga belum tahu yang mana yang dimaksud gitu. Dan produk-produknya seperti apa juga belum tahu. Nanti kita sama-sama sekalian studi banding ya untuk kerajinan kulit yang ada di Magetan. Nah, mungkin untuk makan siang request pagi itu di ayam bakar ya, itu kita akan lakukan di siang hari ya, sebelum kita meninggalkan Magetan menuju ke Karanganyar ya. Di Karanganyar kita akan mengunjungi objek wisata yang sangat populer, yaitu Tawamangu atau Grojogan Sewu. Nah, ini di sini Bapak Ibu perjuangannya juga luar biasa untuk sampai di air terjunnya, karena di bawah ya ada kurang lebih 1250 anak tangga naik turunnya ya. Jadi kalau ojek nggak ada kayaknya Bu. Nggak tahu kalau sekarang udah ada jasa gendong mungkin ya. Jadi perlu dipertimbangkan Bapak Ibu nanti menuju ke sananya, kalau memang sudah siap dengan kondisi yang ya pasti sangat melelahkan ya. Tetapi itu akan dibayar ketika
kita sudah sampai di sana ya dengan kesejukan air terjun dan juga panoramanya yang berbeda daripada air terjun yang lainnya. Sama khas sate kelinci. Ya, ada sate kelinci ya karena daerah dingin juga, jadi banyak makanan dan minuman penghangat di sana ya. Dan tentunya kita juga punya keluarga di sana yang perlu dibawain oleh-oleh ya, dibawain pisang, kacang ya, karena ada banyak kerak atau monyet di sana. Nah, setelah dari Tawangmangu ini sudah sore ya, sudah sore kita akan transit untuk isoma malamnya di Solo ya, sehingga kemungkinan kurang lebihnya Bapak Ibu jam 10 malam kita baru sampai di hotel tempat kita akan menginap di Jogja ya, dari Karanganyar Solo kurang lebih 3 jam perjalanan. Oke, itu hari kedua, dan kita masuki hari ketiga, hari Selasa 21 bulan Juni ya, dimana kita akan melakukan wisata full 1 hari, yaitu dengan destinasi Gunung Kidul dan kembali lagi ke hotel ya, atau menginap di hotel yang sama. Ya, di pagi hari setelah sarapan di hotel kita akan menuju objek wisata yang baru, yaitu Heha Ocean View. Ya, yang dimana di sana banyak spot foto dengan pemandangan ocean ataupun samudra ataupun laut lepas yang ada di daerah Gunung Kidul. Ya. Nah, di sini seperti apa tentunya sangat menarik untuk kita kunjungi karena ini baru dan juga belum pernah kebanyakan daripada Bapak Ibu ya untuk ke Heha Ocean View. Nah, setelah dari Heha Ocean View, Bapak Ibu akan kami bawa untuk makan siang di pantai. Ya, yang dimana kalau Pantai Indrayanti adalah pantai kutenya Jogja. Ya, di sini juga tidak kalah menarik ya dibandingkan dengan Pantai Tritis. Kalau kadang Pantai Parangtritis itu kan terkenal dengan cerita ataupun mitos-mitosnya ya. Kalau di sini memang keindahannya ya, dan tidak ada mitos-mitos yang aneh di Pantai Indrayanti. Nah, kurang lebih nanti jam 3 kita akan meninggalkan Pantai Indrayanti untuk kembali ke hotel ya, kurang lebih perjalanan juga sampai dengan 3 jam, sehingga ini lebih awal sampai di hotelnya atau tidak terlalu malam, mungkin maghrib kita sudah sampai di hotel lagi ya, dapat istirahat lebih lama, ataupun yang ingin berkunjung ke keluarganya ataupun punya rencana lain, ini bisa dilakukan di hari kedua menginap di Jogja. Nah, masuk ke hari keempat Bapak Ibu, hari Rabu tanggal 22 ya, kita akan city tour ya. City tour adalah keliling Jogja tapi di kota ataupun di center pusatnya. Ya, di sini shopping kegiatannya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kegiatan wisata belanja oleh-oleh itu akan kami antarkan khusus, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan produk yang benar-benar kami jamin tidak asal murah ya. Kemudian sampai rumah nanti warnanya berubah, kemudian rasanya juga nggak karuan, bentuknya jadi kayak batu ya, kerasnya. Nah, di sini kami akan bawa ke pabriknya langsung untuk bapia di Bapia Patok 25. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau namanya peserta tur itu tergiur dengan 6 kota atau 8 kota itu 100.000 misalnya. Nah, itu disegel Bapak Ibu ya. Jadi cuma kita bisa dengerin aja nih. Jangan kerikil lagi isinya. Nggak karuan lah pokoknya. Bapak Ibu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri mengenai oleh-oleh ya. Jadi untuk menghindari itu kami akan bawa ke tempat yang khusus kami rekomendasikan. Dan sebelum membeli itu bisa dicicipi, itu yang paling penting. Ada tester ya untuk membuktikan rasa dan juga kualitasnya. Baik, nanti kalau ada waktu kita akan menuju ke rumah batik. Nah, ini rumah batik yang mungkin Bapak Ibu belum kunjungi karena harganya dari ratusan ribu hingga puluhan juta, sampai ratusan juta. Di sini memang batik tulis ataupun batik tradisional yang memiliki kualitas yang bukan abal-abal ya. Nah, di sini kalau misalnya ada waktu kita akan mengunjungi rumah batik ini ya. Kebiasaan mungkin Bapak Ibu beli di Beringharjo dan sebagainya dengan kualitas yang memang ada yang bagus sekali ya, bagus sekali itu dalam arti sekali pakai ya bagusnya ya, pas habis jahit ya kan cuci langsung hilang warnanya. Nah, itu kan sesuai dengan harganya gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa. Nah, setelah itu baru kita ke Pasar Beringharjo dan juga Malioboro ya. Kenapa harus ke sini?
karena memang ini memang ikonnya daripada Jogja. Jadi kurang lengkap kalau misalnya nggak ke sini. Meskipun setiap Jogja ke sana, tapi Bapak Ibu pasti requestnya Beringharjo, Malioboro dan sebagainya. Ya, mungkin mau bikin kostum setelan atau apa kan dengan harga yang tidak mahal, mungkin di sini tepat ya untuk membeli Perak nggak usah kain. mahal. Kalau perak nggak bisa. Iya, perak nggak usah mahal. Iya. Sebenarnya terkadang tamu ataupun rombongan kami bawa ke Silver Kota Gede. Iya. Jadi nggak mesti harus belanja. Kita mengisi waktu, kemudian menambah pengalaman, experience ataupun biar tahu gitu kan. Dari harga juga sebenarnya nggak harus yang jutaan. Cincin, kalung dan sebagainya juga ada dari 200.000, 300.000 juga ada gitu. Oke, kita akan kondisional. Nah, setelah itu kita akan menuju restoran untuk Isoma sebelum kita meninggalkan Jogja menuju ke Wonosobo. Karena kurang lebih perjalanan 3 jam. Artinya kalau kita selesai makan jam 2, kita sampai 3.45 ya kurang lebih jam 6 kita persiapan itu di Wonosobo untuk naik shuttle menuju ke villa yang ada di dataran tinggi Dieng. Karena bis yang kita bawa itu ukurannya besar dan tidak bisa sampai villa. Itu sebabnya kemarin ada kemungkinan kita akan nambah biaya nih Bude kalau misalnya kita dengan seperti ini. Ya memang itu keadaannya ya, dibandingkan dengan hotel yang ada di pusat kota Wonosobo, dibandingkan dengan villa ini. Jadi punya perbedaan yang sebenarnya di villa itu lebih sederhana, karena villa itu kan ada dapurnya, ada ruang tamunya. Jadi kayak benar kita sewa rumah dengan kapasitas yang besar ataupun jumlah yang banyak. Tapi kalau di hotel itu semua kita sudah dilayani ya, baik mau buat kopi udah ada, tinggal pesan. Ada fasilitas lain yang hotel dan villa pasti Bapak Ibu tahu. Tetapi yang mahal, yang berbeda adalah experience-nya. Jadi menginap di villa itu seperti apa ya pagi ya, lebih ke pedesaan, kemudian dingin, suasana pegunungan dan sebagainya. Itu memang kalau wisatawan itu memang harusnya seperti itu. Ya, kalau yang mewah-mewah, yang biasa-biasa yang rame-rame itu udah biasa juga kan. Di sini juga banyak, Bapak Ibu juga sudah sering. Tetapi kadang-kadang peserta itu nggak siap. Gimana sih nginepnya kayak gini di villa, airnya dingin, mungkin pemanasnya kurang pas ya, udah hidupin pemanas airnya masih dingin. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian sarapannya juga nggak akan dapat semewah di hotel. Paling nasi goreng. Nah, teh, kopi, roti. Jadi lebih sederhana. Tetapi dari sekarang kami sampaikan bahwa Bapak Ibu harus bersiap dengan kondisi villa, itu akan berbeda dengan hotel. Oke, setelah persiapan naik bis kecil, kita akan menuju villa, istirahat, makan. Dan di sini kalau mau dangdutan atau apa, misalnya malamnya nanti saya kondisikan ya, buat karaoke, buat kumpul-kumpul kebersamaan di malam hari boleh. Karena biasanya kalau udah di Jogja itu acaranya masing-masing ya pagi ya. Iya. Jadi jemput keluarganya, ketemu keluarga, pulang kampung. Ya, karena orang-orang dari Lampung tuh kebanyakan dari Jawa. Jogja paling banyak ya. Oke, kita masuk hari kelima, Kamis tanggal 23 bulan 6. Dieng Batu Raden, Bandar Lampung Trip. Nah, ini hari terakhir kita mengeksplor Pulau Jawa, salah satunya yaitu masih Dieng. Jadi biasanya kegiatan paket yang ada di dataran tinggi Dieng itu sebelum sholat subuh, kita udah persiapan naik bis kecil shuttle itu. Kemudian kita sudah mulai menuju ke dataran tinggi Dieng. Nah, kita akan transit sholat subuh di masjid yang ada di dataran tinggi Dieng. Ya, ini saya ceritakan kebiasaannya ataupun harusnya begini, tapi kata Pak Gi nanti kalau misalnya berbeda ya monggo ya. Jadi kita sholat subuh, persiapannya apa? Itu semua baju ataupun pakaian penghangat badan ya. Jadi kayak kita mau ke luar negeri yang objek wisatanya itu ada saljunya gitu lah ya, negara dingin ya, mungkin jaket penghangat badan, sarung tangan, kaos kaki, sepatu, itu udah benar-benar menghangatkan badan. Itu persiapannya. Kemudian kita morning tea, ada kopi, ada teh nanti ya kita sebelum
melakukan kegiatan ini. Setelah sholat subuh baru kita menuju ke sunrise point-nya. Nah, di sini saya pilihkan Batu Angkruk, ini terkenal dan juga baru ya. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi ini belum ada. Ini sunrise point-nya di Batu Angkruk ya, menikmati matahari terbit dan juga banyak spot foto yang menarik untuk kenang-kenangan kita mengunjungi dataran tinggi Dieng. Nah, setelah itu baru kita menuju ke kompleks Candi Arjuna ya. Kenapa kita kesini? Karena ini memang paketnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak diambil ya juga tetap bayar. Ya, karena kemarin ada cerita juga dari panitia, kemarin kita udah ke situ dan lain sebagainya. Tapi monggo dipertimbangkan lagi mau diambil atau tidak juga dipersilakan. Nah, setelah itu kita sarapan pagi ya. Sarapannya kita nggak ke villa, tapi sarapannya kita masih ada di antara beberapa objek wisata ini di dataran tinggi Dieng. Nah, setelah itu kita akan menuju Kawah Cikidang. Kawah Cikidang itu kawah yang aroma belerangnya masih sangat pekat sekali. Ya, di sini juga tujuannya adalah selain daripada studi wisata juga kegiatan untuk berfoto-foto dan sebagainya ya. Nah, Dieng Teater Peletu ataupun Teater Dieng Pletau ini adalah salah satu bioskop yang menyajikan ataupun menjelaskan tentang Dieng ataupun Wonosobo. Ya, di sini Bapak Ibu juga boleh ambil atau tidak silakan. Dan terakhir adalah menuju objek wisata Telaga Warna sebelum kita kembali ke villa. Ya, kurang lebih kita harus bisa sampai villa itu jam 11 sehingga mandi, persiapan untuk check out dan lain sebagainya itu kita bisa lakukan maksimal ya, karena paling lambat itu jam 1 baru kita boleh keluar villa ya. Kita harus sudah check out jam 1. Nah, dari villa kita akan menuju ke salah satu kuliner yang famous juga di dataran tinggi Dieng ataupun Wonosobo, yaitu mie ongklok ya, pagi ya. Nanti kita menikmati makan siangnya mie ongklok ya. Kalau nggak kenyang berarti harus makan 10 porsi Bude ya. Kalau satu kan nggak pakai nasi soalnya mie ya. Nah, nanti silakan kondisikan. Nah, sebelum meninggalkan Wonosobo kita akan wisata belanja oleh-oleh khas yang ada di sana ya. Karika. Ya, karika dan lain sebagainya. Ya, boleh nanti buat kenang-kenangan ataupun buat oleh-oleh yang ada di Wonosobo. Dan setelah selesai semuanya, kita akan kembali ke bus untuk perjalanan menuju ke Banyumas. Nah, di sini Bapak Ibu jam 2, 3, 4, 5 ya kurang lebih itu estimasi terburuknya maghrib baru sampai sini ya. Mudah-mudahan jam 5 juga sampai ya. Mudah-mudahan jam 5 itu bisa sampai. Setidaknya kita bisa masuk di salah satu objek wisata yang ada di sana, yaitu rencananya adalah lokal wisata Batu Raden. Tetapi Bapak Ibu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, yaitu ternyata sampai sananya sudah malam. Ya, karena ini perjalanan kita tidak tahu durasinya seperti apa. Kalau lancar, ya mudah-mudahan itu sesuai dengan schedule. Artinya, walaupun tidak dapat masuk ke objek wisata tersebut, kita akan tetap ke sana, ya, ke Banyumas, ya, ataupun Batu Raden. Nah, karena apa? Karena kita juga akan makan malam di sana sebelum kita meninggalkan Pulau Jawa. Ya, di hari kelima ini juga, Bapak Ibu, kita akan bermalam di perjalanan menuju Bandar Lampung untuk kembali ke asal. Kemudian hari ke-6 di hari Jumat tanggal 24 itu Bapak Ibu kita masih ada transit untuk Isoma pagi siang kurang lebihnya di restoran ya sampai dengan Merak. Kemudian kita melakukan pelayaran lagi ya dengan kapal feri dari Merak menuju Bakauheni Lampung, sehingga estimasi saya adalah di jam 3 sore kita sudah sampai di Bandar Lampung. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ke fasilitas bus pariwisata yang akan Bapak Ibu naiki. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, kita akan menggunakan bus Gumarang Jaya Bersama yang Pak Kepala juga sudah pernah naik kemarin ya. Jadi dari bus sudah kami pilihkan yang terbaik, baik dari fasilitas pelayanan driver ya yang sudah sangat dipercaya
bahwa operator untuk perjalanan overland itu aman, ya, selain ramah, membantu, dan juga hiburannya, karaoke-nya juga sudah terbaik dibandingkan yang lainnya yang ada di Lampung. Oke, kita masuk ke Hotel Kantia Jogja. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tentu ada perbedaan harga untuk fasilitas hotel yang bintang 3 plus. Nah, sebenarnya bisa saja itu kami berikan, tetapi kan isinya harus 3 atau 4. Nah, kemarin panitia atas arahan daripada Pak Kepala, isinya tetap 2, sehingga jatuh pada pilihan yang ada adalah Hotel Kantia Jogja yang alamatnya di sini dengan akurasi waktu jarak tempuh dari titik 0 Yogyakarta ke hotel ini adalah 15 menit. Jalan kaki bisa nggak? Bisa gempor ya. Tetap aja naik transport online ataupun yang lainnya itu kurang lebih durasinya 15 menit. Nah, ini sudah ready untuk grup kita, Pak Kepala, dari kemarin juga panitia sudah saya info ini segera diamankan di deposit ataupun di DP. Bukan Satria Wisata tidak ada uang untuk DP, tetapi perlu untuk kesepakatan di DP atau tidak, ya. Karena kalau ini sudah kita blok kemudian tidak kita DP, tentu nanti akan ada hotel informasinya bahwa ini ada yang mau. Jadi kalau misalnya enggak ada kepastian, tentu akan dikasih sama pihak yang lebih pasti, gitu ya. Jadi setelah pertemuan ini saya berharap ini sudah ada kepastian dari panitia bahwa kita akan blok hotel ini atau kita DP. Oke, untuk villa di dataran tinggi Dieng ataupun Wonosobo, Bapak Ibu, kita akan menggunakan 3 villa yang ngomplek atau berdekatan, ya. Villa 1, 2, dan 3, ya, karena untuk jumlah 50 orang itu tidak muat di satu villa. Tetapi ini lokasinya di satu area sehingga kurang lebih 50 meter lah. Jadi ketika misalnya nanti ada koordinasi untuk kumpul bersama, makan malam dan sebagainya, itu akan mudah, ya. Jadi Bapak Ibu harus bersiap ketika nanti mungkin sama temennya atau sama saudaranya terpisah villa. Tetapi Bapak Ibu juga harus tahu bahwa villa ini tidak terlalu jauh jaraknya antara 1, 2, dan 3. Ya, seperti yang saya informasikan bahwa villa itu seperti rumah, ya, tapi lebih gede daripada rumah. Ada dapurnya, ada ruang tamunya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya TV tidak ada di kamar, berarti TV-nya biasanya di ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi satu di situ kalau mau nonton TV. Kalau mau masak kopi atau apa, silakan nanti juga bisa fungsikan dapur yang ada. Oke, service plus on the way. Jadi ini adalah layanan yang tidak dimiliki daripada travel lain yang ada di Satria Wisata. Wah, ini karena ada service plusnya ini mahal, dikurangin bisa nggak beli? Ini fasilitas ini gratis, ya, tidak ada dihitungan. Kalau pakai tour dihitung dari A sampai Z itu mahal banget jatuhnya. Pasti Bapak Ibu bilang, mahal Satria, mending cari yang murah-murah. Ujung-ujungnya komplain. Ya, tahun kemarin sebelum pandemi memang SMK PGRI 4 Bu Erna telepon, "Beli, kami mau ada kegiatan ke Malang, tapi ini ada travel yang nawarin 1,9. Waduh Bu, kalau saya bantu aja saya nggak ngambil untung itu 2,1 untuk titik level amannya perjalanan orang dewasa. Nah, tapi ini 1,9. Oh ya udah, gini aja, coba Ibu kali ini nggak pakai Satria nggak apa-apa, pakai ini travel yang 1,9. Akhirnya ya terbukti kan dengan fasilitas apa yang ada yang diberikan. Nah, seperti itu, 200.000 perbedaannya. Itu pun bukan untungnya travel, ya. Kami bilang 2,1 itu harga bantu karena sudah langganan. Itu ya, ada cerita seperti itu. Oke, salah satunya door prize, kemudian buah musiman, ada soft drink, kemudian ada snack, makanan ringan ya, makanan ringan, minuman ringan,
permen setiap hari akan dibagikan di bis. Ya, selain mineral water, ada minuman rasa-rasanya ya. Oke. Ini beberapa testimoni perjalanannya kurang lebih. Nanti kita akan foto-foto bersama di sini. Nah, di sini yang selalu bermasalah adalah foto bersama. Biasanya ada yang susah banget diajak foto bersama. Padahal ini adalah momen yang sangat penting dan pegang bannernya itu nggak kenceng gitu ya. Jadi kalau di Satria Wisata itu dari pegang banner nggak kenceng itu udah jelek ya. Jadi usahakan nanti dibantu sama yang muda-muda nih pegang bannernya kurang lebih kayak gini. Ini dari sekarang saya info untuk foto bersama seperti ini ya. Ini juga kurang sempurna, ada yang kebawahan bannernya. Jadi banner itu kan logo kita. Jadi nanti tulisannya itu yang nanti ketika tahun depan lihat, oh ini waktu family gathering tahun ini, jadi kelihatan ya. Kalau gimana kalau misalnya pegang bannernya semau-maunya, asal aja yang penting ada banner, itu jelek ya. Jadi harus kompak untuk foto bersamanya di sini. Yang mau foto-foto, yang mau apa, selfie apa segala macam mau difotoin nanti sama kamera dari Satria Wisata juga boleh ya. Nanti pokoknya aktif aja, videonya mau ngomong juga boleh. Oke, kita masuk ke fasilitas ya. Fasilitas yang ada diberikan oleh Satria Wisata yaitu bus pariwisata 48 reclining seat, konfigurasi 22, kiri 2, kanan 2, tengah-tengah koridor, full AC, TV dan video karaoke, bantal dan selimut, peri balkoni Merak PP. Kalau di travel lain mungkin akan nambah untuk masuk ke eksekutifnya. Ini sudah kami berikan include ya, jadi tidak perlu ada biaya tambahan. Bapak Ibu silakan kita kondisikan jam waktu yang tepat untuk masuk ke kapal eksekutif ya, baik berangkat dan juga pulangnya. Di dalamnya fasilitasnya sudah free semua tanpa biaya tambahan. Kemudian BBM ataupun bahan bakar, kemudian tol, retribusi jalan dan juga parkir. Hotel setara bintang 2 yang isinya satu kamar 2 orang selama 2 malam di Jogja dan 1 malam di Wonosobo. Kemudian tour guide dan tour leader. Tiket masuk objek wisata itu gerbang utama. Kalau misalnya di dalam ternyata harus ada yang bayar, Bapak Ibu bisa pilih itu atau tidak ya, karena spot foto biasanya ada yang bayar, ada yang tidak. Jika Bapak Ibu memang pengen banget ke spot foto itu untuk foto, silakan nanti kondisikan untuk tiket yang ada di dalam, di luar gerbang utama. Kemudian snack box di awal keberangkatan, program makan sehari 3 kali, prasmanan dan boxnya ini kondisional. Jadi Satria Wisata itu paling jarang banget yang namanya pakai box kalau memang tidak permintaan ataupun urgent. Kebanyakan adalah prasmanan dan juga buffet. Untuk menu makanan Bapak Ibu boleh usul ya, boleh usul. Misalnya makanannya Mas pakai kuah sama nasi putih aja misalnya, boleh. Nggak ada sambal, nggak ada. Nggak mau bercanda. Jadi kalau misalnya malamnya kalau kangen nih, biasanya di Lampung ke ayam pecel lele misalnya, gimana kalau besok kita pecel lele boleh, atau mie rebus atau apa, pokoknya apapun menunya silakan Bapak Ibu lakukan request jauh-jauh waktu sebelum program makan, baik makan pagi, siang dan juga malam. Ya, mudah-mudahan kami akan lebih sempurna lagi untuk menentukan menu makanan ya. Ini perlu juga koordinasi daripada panitia nanti requestnya supaya benar-benar Bapak Ibu nyaman untuk makan. Ya percuma juga kalau makanannya enak tapi Bapak Ibu bosan atau tidak suka. Baik, selanjutnya yaitu air mineral selama perjalanan, servis buah-buahan, ada permen, makanan dan minuman ringan. Nah ini sudah termasuk juga t-shirt seragam untuk tour. Jadi kaos yang sudah kemarin dikirim oleh panitia itu warnanya sudah Bapak Ibu tahu, tulisannya juga sudah dibuat ataupun gambarnya. Nah ini biasanya masalahnya adalah ukuran. Jika Bapak Ibu tidak pede dengan ukuran yang Bapak Ibu sebut, silakan tambahkan 1. Misalnya kayaknya saya M tapi kok L atau ML, silakan tambahkan 1 aja. Berarti bukan M, L ya. Kemudian kalau misalnya suka yang jangkis, sesuai ukuran aja.
Karena pada umumnya kaos yang kita jahit ini adalah ukurannya lebih besar dibandingkan yang Bapak Ibu beli. Ukuran L biasanya kalau beli itu pas. Ini L-nya biasanya lebih. Tetapi lebih baik kegedean daripada kekecilan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa edit ataupun dibawa ke permak. Ya, kurang seperti apa masih ada waktu. Ya, silakan kalau sudah siap dengan ukurannya kita proses jahit, semakin cepat semakin baik selesai, sehingga Bapak Ibu bisa cek lagi mau dikecilin, mau dicuci dan lain sebagainya. Oke, spanduk yang tadi kita bahas untuk foto-foto, kemudian P3 ataupun obat-obatan yang hanya bersifat umum, yang punya obat khusus yang diperlukan Bapak Ibu silakan dibawa masing-masing. Asuransi wisata, dokumentasi perjalanan baik foto dan juga video, game dan juga door prize. Nah, namanya games ini adalah permainan. Jadi misalnya permainan ini hadiahnya ternyata cukup untuk 30 orang. Berarti ada sisanya kurang lebih 20 orang nggak dapat. Ya, namanya game permainan. Ya, di sini adalah yang bisa, yang beruntung, yang mau, ya, kemungkinan yang akan dapat. Ya, kalau misalnya tidak dapat, kita nggak dapat nih, ini jangan kecewa, jangan sakit hati, apalagi bunuh diri ya. Ini cuman hadiah dari game. Kayak gitu ya. Untuk lebih seru perjalanannya. Oke, kita akan masuk ke biaya paket tour yang dimana ini 2.500.000 kemarin sama Pak Kepala ditawar 2,4. Sebenarnya bisa-bisa aja, kalau travel lain mungkin di bawahnya juga akan oke. Tetapi Bapak Ibu dibuatnya sengsara di perjalanan ya. Jangankan punya kenangan terbaik dalam perjalanan ya, mau selamat sampai ini aja kayaknya deg-degan gitu kan. Nah, di sini 2,5 di Satria Wisata itu sebenarnya harga konsumen yang sudah langganan, harga spesial, seharusnya harganya di atas sini ya. Lagi-lagi ini sangat spesial lagi 2,5, bahkan untuk naik ke villa di dataran tinggi Dieng itu perlu ada biaya shuttle 75.000 untuk PP. 75.000 untuk PP. Saya sudah sempat koordinasikan ke panitia, ini gimana, ada perbedaan seperti ini. Aduh, kata Pak Kepala jangan sampai nambah ini. Akhirnya saya sendiri yang harus berpikir keras ini bagaimana cukup untuk mengcover shuttle tersebut ya. 2,5 dibulatkan. Yang mudah-mudahan tidak terlalu merusak yang lain. Pinter-pinter daripada Satria Wisata nanti untuk mengelola dana yang ada, mengcover semua yang sudah kita rencanakan. Oke, di sini ada gambaran anak-anak berapa sih bayarnya untuk ini dan sebagainya. Saya belum tahu kebutuhannya apa saja. Di sini informasi terakhir panitia ada sudah peserta jumlahnya 45 ya. 45 dewasa semua. Dewasa semua. Anak satu dua, anak yang kecil. Mau rapat ke yayasan dulu ya. Oh, Bapak. Oh iya. 2 orang. Terima kasih. Pak, ini 45 yang pokoknya itu udah terhitung dewasa lah 45 ya. Katakan udah hitung artinya 45 ini sudah ikut dilampirkan, berarti sudah masuk dewasa gitu. Berarti ada sisa kursi yang bisa di lelang itu 3 ini berarti pengharapan daripada panitia tentunya biar tidak merugi biaya yang sudah dibayarkan ke travel dengan biaya yang sama 2,5. Nah, silakan Bapak Ibu dibantu ini untuk cukup 48 orang, berarti ada 3 kursi lagi yang masih kosong. Nah, ini kalau misalnya bisa nggak Mas jadi 1 juta, 1,5 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Itu nanti silakan koordinasi dengan panitia karena yang rugi nanti panitia. Kalau travel tetap sama karena sudah dibuat kontrak ataupun biayanya sesuai dengan rencana awal. Nah, di sini yang kami coba berikan informasi adalah ketika anak-anak ini membutuhkan kursi makan tiket wisata. Kursi makan tiket wisata dan ini di luar daripada 48. Ini anak-anak ini belum termasuk hotel ya. Baru kursi makan tiket wisata. Kalau full berarti dia kembali lagi ke 2.500.000. Oke, gimana kalau misalnya anaknya butuhnya tiket wisata sama makan? Ini nilainya 1.700.000.
Kalau tiket wisata aja 800.000. Nah ini silakan kondisikan kebutuhannya seperti apa. Nanti kalau misalnya ini tinggi akan saya bantu kondisikan lagi. Ya, sebelum lupa, Bapak Ibu untuk ke Pilah dari Wonosobo bus parkir, kemudian kita ganti bis kecil ataupun shuttle. Apa namanya? Bapak Ibu harus siapkan baju ya. Kalau misalnya pakaiannya mau dibawa semua, sak koper-kopernya, nanti repot. Itu harus sudah disiapkan buat besoknya, buat malam ini apa. Atau mau dibawa semua juga monggo. Tapi kan pasti repot. Ya karena sebagian besar barang-barang kita tinggalkan di bis. Ya itu catatan untuk kita menginap di Pilah. Dan itu semua ya. Jadi untuk rundown acara, fasilitas dan sebagainya. Dan untuk berikutnya silakan kalau ada yang ingin Bapak Ibu ataupun panitia sampaikan, ingin tanyakan, monggo. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baru yang ini baru. Hari mau disampaikan.